Eh, jadi gimana sih yang kemarin nih? Yang terkait apa? Yang terkait si fotokopian atau mungkin ide itu kayak gimana? Singkat aja mungkin ya. Ini ya Oh si iya, referensinya tuh. oke. Ya, untuk idenya itu muncul dari ketika aku lihat Twitter ya, di situ ada dari salah satu base besar di Twitter, Rich Manifest, itu ceritain tentang pengalaman mereka menggunakan jasa fotokopi selama ini gitu, ketika mereka menjadi mahasiswa yang tugasnya banyak dan kerjanya juga sampai malam gitu ya. Sementara mereka tuh butuh tempat fotokopi yang bisa dihubungi kapan aja gitu. Nah, dari Hmm, kebutuhan itu, menurut aku ini bisa menjadi, peluang bisnisnya kalau misalnya kita bikin kayak aplikasi yang menghubungkan antara tempat fotokopi dengan, user-nya gitu. oke, oke, oke. Dari Devi gimana, Dev? Ada saran nggak? Atau Kalau menurut aku itu cukup bagus sih idenya karena itu kayak bisa mempersingkat waktu bagi si user tersebut kan. Mhm. Jadi kalau misalnya memang itu mau dibuat, kira-kira itu contoh aplikasinya tuh seperti aplikasi apa sih di era zaman sekarang itu? Oh, oke, oke. Maksudnya nanti gimana? Oke. Mungkin sama Anissa mungkin ya secara tidak langsung gitu. Yes, boleh, Des. Gambarannya mungkin ya. Ya gambarannya seperti aplikasi yang di saat ini ada itu contohnya seperti apa? Oke. Des bisa minta tolong jelasin, Des, secara garis besar ya, Des. Bisa Bisa kayaknya ada. internetnya Lagi gangguan ya? mungkin. Iya, Nah, kayaknya. ayo, udah nggak apa-apa sih. Mau sama Terkait gua ininya aja aja gitu, sih. jelasin singkat. Oh, boleh, boleh. Dari Steven, boleh, Ya, boleh. kalau yang aku nangkap gitu, jadi modelannya tuh kayak ya aplikasi-aplikasi pengorderan gitu ya, mau order atau booking gitu, kayak booking hotel atau servis makanan gitu, yang dimana kita order, terus ya kita dapat gitu produk barangnya gitu. Sama yang bakal kita buat juga itu eh, sistem itu kita order itu atau pesan itu eh, tugas kita nih minta tolong gitu buat di print sama eh, fotokopi gitu yang nanti nah tuh tukang fotokopinya tuh adalah bagian dari aplikasi kita gitu. Oh ya, nama aplikasi kita itu isi kopis. Nah, isi kopisnya itu tuh sendiri tuh bakal berpartner atau bermitra gitu sama UMKM tukang printing atau fotokopi gitu ya. Dan mungkin kawasan atau wilayah yang bakal banyak eh, menggunakan apa ya servis kita itu ya mungkin lingkungan sekitar lingkungan kampus lah gitu di mana mahasiswa itu kan pasti banyak lah ya tugas-tugasnya gitu buat ngeprint laporan lah entah paper atau skripsi gitu jilid dan lain-lain gitu sih. Itu sih kalau gambaran besar ya dari web atau aplikasi yang bakal kita rancang sama buat ini gitu. Oh, oke. Oke. Terkait orderan gitu ya. Maksudnya tuh fotokopinya mah diam gitu ya. Jadi kita tetap Betul, yang ngambil gitu ya. iya Oh, oke, betul. oke, oke. Apa lagi ya? Aplikasi itu bakalan ngedeteksi untuk penyedia jasa yang paling dekat nggak sih, Steve? Betul, bisa bisa deteksi gitu mitra mana gitu ya, tukang fotokopi mana yang udah jadi bagian dari isi kopi ini yang terdekat kayak gitu dari lingkungan mahasiswanya gitu, dari orang yang mau ngeprint atau mau fotokopinya gitu. Oke, oke. Cukup lumayan bagus sih sistemnya. Mau tanya lagi kalau nanti kita pas buat aplikasi itu ada fitur delivery-nya nggak sih? Buat atau enggak? Bantu jawab ya. Ini Boleh. ya, Dev, kalau misalnya untuk sekarang sih, kita coba yang nggak pakai delivery dulu Bisa kali ya? kayaknya di mute ya. Oh, aman, udah Kenapa dah, nggak ada sound? udah Ada, aman ada, aman. ada. Oh ya? Lanjut aja nih Nisa. Oke. Kalau menurut aku sih untuk kita coba awal kayak misalnya beta version-nya dulu, kita nggak pakai delivery dulu sih, kayaknya ya. Ya. Jadi kayak misalnya,
kirim-kirim file software-nya dulu pakai aplikasi, tapi nanti kalau misalnya udah jadi, nanti usernya yang datang ke tempat fotokopi dan ngasih uangnya juga, karena kan di aplikasi kita ini belum juga sampai ke ada integrasi dengan payment gateway kali ya. Betul. Jadi masih harus tetap datang sih, Dev. Ya waduh, oke. Mungkin tambahan dikit gitu ya, kalau misalkan memang eh, apa ya, kita harus mikirin juga gitu gimana, misalkan contoh ya, di mana nanti mahasiswa gitu yang udah order kasarnya itu minta tolong tukang fotokopinya itu untuk printin segala macam gitu. Kalau misalkan kita buat pembayarannya itu sementara gitu ya, kan kalau misalnya pakai nunggu dia datang terus mereka bayar gitu, itu tuh masih ada kemungkinan gitu ya, masih ada kemungkinan mereka tuh batal gitu, walaupun ya nantinya di aplikasi kita tuh bakal ada sistem approvalnya gitu ya, cuman masih ada kemungkinan gitu eh, dia tuh nggak akan datang ke tempat fotokopi dan buat ngambil gitu, itu kan malah bikin rugi gitu ya buat fotokopinya gitu. Kepikiran sih sarannya itu dimana kalau misalkan memang nanti udah jadi gitu, mereka ngasih tahu pembayaran atau melakukan pembayaran itu lewat transfer dulu aja gitu, nanti tinggal upload bukti foto transfer lah gitu yang udah dikasih sama by system gitu dari harga yang buat apa ya, hasil printnya mereka gitu. Gitu sih buat ngehindarin cancel cancel order gitu kan, malah takut bikin rugi gitu. Ya benar sih, karena awalnya kita belum mikirin kalau misalnya ngasih DP gitu ya. Ya betul. Oke. Bagus-bagus, ntar aku catat ya. Ya. Sip. Ada lagi? Atau mau langsung bahas nanti cara pengerjaannya kayak gimana gitu? Terkait progres, impact progress atau mungkin ngerjain yang lainnya gitu. Sama ngejelasin juga sih si flow bisnisnya kayak gimana gitu. Mungkin singkat aja sih. Nah, Ya, sebelum boleh ke situ. ke flow ya, udah. Oh ya, oke, flow bisnis aja berarti ya. Oke. Sip. Nah, kalau terkait flow bisnis tuh, mana ya? Bentar. Nah, sini. Terkait flow bisnisnya sendiri ada di sini. Dan nanti apa ya, ada, aku harus buka Google Drive dulu. Kalau kita buka Google Drive, nanti itu ada folder yang akan di-share gitu. Bentar. Ini assignment. Nah ini nanti akan ada folder yang di-share di sini. Ini tuh apa ya, folder-folder isinya tuh dokumen-dokumen untuk terkait progres yang nanti kita discuss kita terkait FGD ini gitu. Ya. Dikarenakan emang sistem kita tuh atau mungkin kelompok kita tuh dirombak lagi, jadi emang butuh ide baru lagi sih, soalnya yang kemarin-kemarin emang gimana ya, si idenya tuh nyampur gitu kelompoknya tuh, jadi karena emang ada yang keluar, jadinya emang harus dirombak sih idenya gitu. Makanya ini muncul apa tadi itu, easy copies ya. Ya. Oke. Betul. Oke. Hmm, Nah, terus yang kedua tuh terkait bahas gimana cara pengerjaannya. Nanti mungkin aku coba organisir sih di sini apa aja gitu. Nanti ada Excel yang dimana semua progres kita tuh ke track gitu. Jadi bentuk Excel kayak gini sih. Jadi ada sheet. Nanti mungkin kalau emang terkait makalah itu ada di sini gitu ya, di sheet dokumen. Tapi kalau terkait teknisnya yang tadi sempat dilihatin juga ya tadi fiturnya. eh jadi ada di sheet fitur gitu. Tapi ini suara aku kedengar ya harusnya ya? Aman Iya aman sih? bisa aman. Aman ya? Oke. Oke, jadinya kalau emang ada terkait fitur, misal implementasi desainnya itu ada di sini gitu. Nah, ini mungkin dokumen umum ya, jadi emang gampang dibaca juga, deskripsi juga sih, apa kolom ini, kolom itu gitu. Nah, terkait bisnis flow-nya itu bisa dilihat di sini. Kalau kita nanti masuk ke Excel ini, ada yang namanya tuh diagram. Nanti masuk aja nih ke diagram ini gitu. Nanti bakal diarahin ke diagram ini, tinggal open with diagrams.net. Masuk ke sini. Nah, terkait flow-nya sendiri, ini tuh masih flow gambaran gitu ya. Jadi ini tuh flow atau mungkin alur yang nyeritain toko sama user tuh berinteraksi gitu. Nanti orderan tuh kayak gimana gitu. Nah, di sini tuh kalau emang kita mulai dari toko,
kita tuh harus login dulu ke aplikasinya, ya di mana emang udah disediain gitu ya di sini sama Steven desainernya. Nah, nanti tuh kalau emang udah oke, masukin email password dan udah gimana ya, udah valid gitu ya datanya, nanti bisa akses aplikasi dan si toko ini tuh bakal ngakses transaksi listnya gitu. Nah, kalau di transaksi listnya tuh ada transaksi, nanti bakal diproses gitu. Nah, terkait transaksinya itu, toko tuh nggak mungkin bakal bikin transaksi gitu ya, karena emang ngapain juga gitu, toko bikin transaksi sendiri gitu. Nah, karena transaksi ini bakal dipakai buat mahasiswa, jadi mana kata lain atau user, jadi nanti bakal dijelasin juga nih, si user tuh kayak gimana. Nah, kalau dari sisi user tuh emang sama juga harus login, masukin user email password, akses aplikasi. Yang bedanya tuh dari sisi mahasiswa tuh emang harus bikin order gitu. Nah, nanti di sini tuh mungkin akan apa ya, karena ordernya tuh nggak mungkin apa ya, kompleks gitu ya. Maksudnya tuh emang nanti kita harus spesifikin nih, ordernya tuh emang mau fotokopi kah, laminating kah, ngejilid kah, atau mungkin ngerapihin, ngeprint doang tapi dirapihin gitu si dokumennya gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Sama kayak halnya tadi yang disebutin Steven sama Anissa, kalau fitur-fitur kita di sini tuh mungkin ada di sini, ada printing, jilid laporan, dan laminating gitu ya. Jadi emang nanti ketika user bikin order tuh nggak bingung gitu karena emang kalau mau bikin order ini nggak bakal udah masuk ke tipe ini gitu. Jadi emang user nggak bakal bingung, oh aku bikin order laminating, ya udah laminating gitu ya. Betul. Kalau lebih seperti itu sih. Nah kalau emang udah bikin order ya udah transaksinya nanti masuk diproses deh sama toko tadi gitu. Gitu sih. Ketika toko yang proses nanti tokonya tuh emang kayak ngecek nih di bagian aplikasinya valid nggak nih dokumennya gitu. Dokumennya valid, kalau emang valid ya udah nanti di approve itu dan tinggal dikirimin lagi dokumen yang di approve-nya ke user. Kalau emang ada di reject juga dokumennya tetap dikirimin gitu ya. Bukan dokumen sih, receipt mungkin ya. Ya. Struknya bakal dikirimin ke user dan kalau revisi pun bakal dikirim gitu. Nah, jadi emang ketika emang apa ya, toko ngeproses tinggal masuk aja nih receipt-nya gitu. Nanti tinggal dicek sama mahasiswanya di transaction list-nya di sini gitu. Gitu. Nah, ketika emang ngecek transaction list user itu oh ada oh aku udah di-approve nih atau di-reject gitu ya. Ya udah deh. Kalau emang di-approve sama di-reject berarti emang udah apa ya, udah nggak usah dilihat lagi gitu ya. Kalau emang Ya. mau bikin baru ya bikin baru gitu. Kalau di-approve ya syukur berarti udah tinggal diproses, tinggal diambil gitu. Nah, misalkan ada yang minta revisi, maksudnya revisi sini tuh kayak semacam, dokumennya kurang lengkap nih, kamu mau apa sih gitu sebenarnya tuh. Kayak misal dokumennya korup atau yang lainnya gitu. Kalau emang ada kayak gitu dari bagian tokonya bilang kayak gitu, ya nanti si mahasiswa tuh bakal ngerevisi dokumennya. Kalau emang udah direvisi jadi, ya udah nanti ini harusnya ada IRC. Kalau emang direvisi, ya udah nanti jadi data revisi. Dan ketika ngeproses revisinya tuh, oh ya ini salah jelasin. Maksudnya tuh kalau emang ada transaksi ya revisi, nanti masuk dokumen revisi, dan ketika ada dokumen revisi itu, mahasiswa melakukan revisi ulang gitu. Jadi emang ini sebenarnya nanti aku re-upload loh gitu si dokumennya gitu. Kalau di re-upload, nanti dikirimin lagi deh ke toko. Dan toko bakal ngeproses seperti itu lagi gitu. Nah, kurang lebih itu sih si prosesnya. Tapi mungkin ini jangan dianggap apa ya, jangan dibikin bingung dulu, tapi ini masih secara gambaran sih. Jadi emang toko ngeproses, user bikin order, kayak gitu aja mungkin ya, gampang. Iya, betul. Itu sih. Gitu. Kalau dari aku itu sih, jadi emang tadi introducing itu doang, perkenalan gimana cara kerjanya kita, apa aja yang dibutuhin, terus desainnya udah ada juga ya. Ini mungkin kalau bahas desain bakal lebih lama lagi sih. Iya. Jadi emang kurang lebih tampilnya gini. Oh ya, dan sebelum lanjut lagi ke tahap selanjutnya, kita tuh bikin mobile juga sih. Jadi emang kita nanti base-nya tuh mobile app gitu. Jadi website ini cuma buat perkenalan dan emang ada hal-hal yang kompleks di sini, tapi kita user mahasiswa nanti bakal pakainya di sini gitu, di mobile ya. Seperti itu. Oh dari aku. Ada lagi nggak teman-teman yang mau sharing? Discuss sih bukan sharing. Sharing. Mungkin kayak masukkan fitur-fitur gitu ya. Nah, di sini ya. Kita perlu fitur kayak review, rating gitu ya. Kalau misalnya udah selesai gitu. Udah selesai ya. pesanannya. Betul, betul. Oh, di sini berarti ya. Oh ya, di sini ya. Nah, di sini berarti ketika emang approve, udah di-approve, nanti user harus ngasih review dulu ya itu ya, Mas. Baru Iya. ke proses. Oh, ya ngerti-ngerti. Jadi bisa nge-rating gitu ya. Bisa kayak ada proses lagi di sini, approve atau reject tuh reviewnya kayak gimana gitu ya.
Hmm. Mm-mm. Oh, nanti Review rating. oke. Itu Rating. bisa kita tindak lanjuti gitu ya kalau misalnya emang dari tokonya yang melanggar gitu. Oh, Ya, gitu. Oke. Ini juga masuk ke toko, nanti masuk ke admin juga berarti ya? Iya nggak sih? betul. Bisa Iya ya. Oh, kita Sama analisis lah. mungkin approval waktu registrasi toko ya. Ya, oh Jadi iya. nggak semua toko bisa masuk. betul. Harus kita Betul. validasi dulu. Ya. Mungkin Fiktif atau karena enggak gitu. karena lingkupnya toko fotokopi gitu ya, yang mungkin itu aku juga kurang tahu gitu ya, surat ada atau enggaknya gitu kayak surat buat pendirian usaha fotokopi. Cuman relatif kan ya, orang ya mau di rumah aja juga bisa gitu kan ya, buka usaha fotokopi gitu. Mungkin kayak validasi buat kita untuk nanti si admin itu nge-approve nih toko bisa jadi mitra dari isi kopi itu sendiri, itu mungkin ya kayak contohnya mungkin ya, kalau sederhananya mah ngupload foto tokonya gitu loh. Jadi si toko kalau mau ngajuin ya harus upload foto tokonya beserta mungkin data diri si penanggung jawab tokonya gitu ya mungkin ya. Oke. Sip, Ya, sip, ya, sip. betul setuju. Oke. Ya udah. Mungkin kayak gitu aja dulu ya. Mungkin kalau emang dibahas lagi nanti minggu depan nggak ada bahasan gitu ya. Mungkin kita fokus di sini dulu aja. Jadi bikin dulu ini, kita lihat dulu progresnya kayak gimana. Nanti kalau emang ada yang kurang kita revisi lagi gitu. Kurang Boleh, lebih boleh. gitu aja mungkin ya. Ya, Sip deh. Oke, kurang lebih gitu. Makasih teman-teman buat discuss-nya. Kurang lebih itu aja sih. Emang udah, karena ini discuss-nya tuh emang udah dibikin dari sebelumnya gitu, jadi emang sedikit singkat sih. Gitu. Karena emang kita udah bikin progres-progres yang ada di desainnya, makalah juga udah jadi, dan tinggal di delivery sih. Gitu ya. doang berarti ya. Sip. Oke, yuk. Oke, Mas ya. Oke, Semangat. yuk, makasih ya. Yuk. Oke.